Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Selamat sore Bu Putu dan Bu Nurma. Selamat Ya, selamat sore, sore Bu Ibu. Sri. Perkenalkan di sini saya Sri Wahyuni bertindak sebagai observer, sebagai pengamat atas coaching yang akan dilakukan oleh Bu Putu dan Bu Nurma. Yang selaku coach adalah Bu Putu. Iya, Ibu, saya selaku coach. Iya. Oke, Ibu, sebelum Ibu memulai coaching dengan Bu Nurma, terlebih dahulu ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu tentang rubrik penilaian, Ibu. Nah, di rubrik penilaian ini ada prasupervisi, ada observasi, dan ada pasca percakapan. Di mana prasupervisi itu ada 4 hal yang saya amati. Pertama, mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Untuk observasi, itu yang akan saya lakukan adalah mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Nah, untuk yang pasca percakapan, itu ada 3 hal. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Dan yang terakhir itu menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Yang selanjutnya adalah Ibu di sini akan melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, Ibu. Iya, Ibu. Oke, di alur Tirta itu ada 4 alur. Yang pertama itu tujuan, di mana coach menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan dengan coachee. Yang kedua, identifikasi, itu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan fakta-fakta yang ada. Yang ketiga itu rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif atau rencana aksi atau solusi. Yang terakhir itu tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Nah, dari 4 alur Tirta ini, alur mana yang ingin Ibu kembangkan dan yang ingin saya amati lebih dalam, Ibu? Ibu, yang ingin saya kembangkan dan amati lebih dalam yaitu bagian alur rencana aksi, Ibu, karena di situ adalah mengembangkan ide atau alternatif solusi dari coach kepada coachingnya. Oke, berarti di sini akan saya amati, yang akan lebih saya amati dari alur Tirta yaitu tentang rencana aksi ya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, selanjutnya itu dalam proses coaching dia ada 3 kompetensi, Ibu. Kompetensi yang pertama Iya, itu Ibu. presence, menghadirkan diri secara utuh. Yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi coaching ini, kompetensi mana yang ingin saya amati lebih dan yang ingin Ibu kembangkan lebih dalam, Ibu? Yang ingin saya kembangkan lebih itu ada di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oke, berarti kompetensi inti yang ingin Ibu capai adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Di sini kompetensi inilah yang akan saya amati lebih ya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, demikianlah prasupervisi yang setelah saya sampaikan, Ibu. Dan silakan Ibu dan Bu Nurma melakukan proses coachingnya. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses coachingnya berjalan lancar ya, Ibu. Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, Ibu.
Saya ingin menanyakan beberapa hal kembali kepada Ibu Putu selaku coach. Iya, Ibu. Nah, jadi Ibu, tadi kan yang ingin Ibu kembangkan dari alur Tita itu tentang rencana aksi. Dan dari kompetensi coaching itu adalah pada mengajukan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, apakah indikator pencapaian terhadap pengembangan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi sudahkah terpenuhi? Menurut saya sudah terpenuhi Ibu, namun belum maksimal Ibu ya, karena saya masih memiliki perasaan nervous, perasaan gugup saat melakukan coaching seperti itu Ibu. Kemudian kompetensi dalam pelaksanaan coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot, indikatornya menurut saya sudah melakukan indikatornya, namun ya seperti itu juga Ibu Sri, belum maksimal benar seperti itu Ibu Sri, karena mungkin terdapat kekurangan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, karena bagaimanapun dalam sesi coaching ini mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah yang menurut saya yang paling sulit Ibu Sri. Oke, Ibu. Nah, dari dari percakapan coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Nurma, ada beberapa hal yang saya catat ya Ibu. Yang pertama, dalam alur Tirta itu Ibu sudah memenuhi semua alurnya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan menanyakan tanggung jawab. Itu sudah terlaksana dengan baik Ibu. Nah, yang untuk kompetensi Ibu sudah menghadirkan diri Ibu secara utuh, Ibu sudah menjadi pendengar aktif, dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ibu. Jadi, dalam catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Nah, dari proses coaching ini, Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk menjadi lebih baik lagi, Ibu? Menurut saya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dari pelaksanaan coachingnya itu sendiri, yaitu Ibu mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Karena bagaimanapun pertanyaan berbobot itulah yang membuat alur di Tirta itu menjadi lebih baik, lebih bagus dan mengalir seperti air seperti itu Ibu. Jadinya saya akan tetap mengembangkan kompetensi pelaksanaan coaching yang mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Oke. Berarti tetap ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ya? Iya Ibu. Demikianlah hasil yang sudah saya sampaikan, hasil pengamatan saya yang sudah sampaikan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore, ibu-ibu cantik semuanya. Sore, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, Ibu, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita. Saya di sini selaku observer dalam pelaksanaan coaching antara Bu Putu sama Bu Sri ya. Iya, Ibu. Baik, pada sesi coaching kali ini yang bertindak sebagai coach adalah Bu Sri Wahyuni dan Iya, untuk Ibu. coachingnya adalah Bu Putu Puspitasari. Dan pada kesempatan coaching ini ada rubrik penilaian, yaitu penilaian tentang sesi demonstrasi kontekstual. Jadi dalam sesi rubrik ini yang akan dinilai ada 3 hal. Yang pertama, prasupervisi, yang kedua, observasi, yang ketiga, pasca percakapan. Pada prasupervisi ada 4 hal yang dinilai. Yang pertama,
mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Pada yang kedua, yaitu observasi. Observasi mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian pada pasca percakapan. Di sini ada 3 hal yang ingin dinilai. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching. Kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang kedua, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Baik, pada sesi coaching kali ini kita akan memakai alur Tirta yang T-nya itu tentang tujuan, kemudian I-nya identifikasi, kemudian R-nya rencana aksi, R-nya rencana aksi, T-nya tentang tanggung jawab. Baik Ibu Putu, dari alur Tirta ini kompetensi apa, indikator apa yang ingin Ibu Sri ingin kembangkan atau ingin diobservasi pada kesempatan coaching ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan dari alur Tirta itu yaitu tentang rencana aksi. Saya ingin bagaimana si coach itu bisa memberikan atau bisa menyampaikan Ya. atau bisa mendapatkan rencana-rencana atau solusi-solusi yang akan dijalankannya dalam mengatasi masalah yang dihadapinya, Ibu. Oke, jadi itu yang ingin Bu Sri kembangkan, yaitu tentang rencana aksi bagaimana si coaching ini bisa menimbulkan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Baik, juga di sini dalam sesi coaching ini kita ada kompetensi inti dalam sesi coaching ini. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Kemudian mendengar secara aktif. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi Ibu Sri, pada sesi coaching ini Ibu Sri bertindak selaku coach. Kompetensi apa yang ingin Bu Sri yang ingin Bu Sri diamati, kemudian yang ingin dikembangkan pada sesi coaching ini, Bu Sri? Oke, terima kasih Ibu. Yang ingin saya kembangkan dan yang ingin saya minta bantuan Ibu untuk mengamati yaitu dalam mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Di mana nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pematik untuk membuat si coach memberikan atau mendapatkan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya Ibu. Oke, baik Bu Sri. Dari alur serta tadi Bu Sri ingin mengembangkan kompetensi yaitu rencana aksi, dan pada kompetensi ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Sri, dari alur tirta dan kompetensi ini Bu Sri nanti indikator ketercapaiannya, indikator ketercapaiannya dari sesi coaching ini apa nanti Bu Sri? Indikator ketercapaiannya itu si coach bisa menemukan ide dan menggali idenya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si coach itu sendiri, Ibu. Oke, baik Bu Sri. Berarti Bu Sri ingin coachingnya bisa menimbulkan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi ya Bu Sri. Baik, untuk kesempatan pada sore yang berbahagia ini, untuk menyingkat waktu, saya akan memberikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bu Sri dan Bu Putu. Jadi silakan dimulai untuk sesi coaching. Oke, terima kasih Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Putu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Selamat sore menjelang malam, Ibu. Sore juga, Ibu. Maaf ya, Ibu, saya baru bisa meluangkan waktunya dan juga hanya bisa melalui virtual saja, tidak bisa kita tatap muka, Ibu. Apakah tidak masalah, Ibu? Sepertinya tidak masalah, Ibu. Yang penting kita sudah berjumpa, walaupun hanya di tatap maya ya, Ibu ya. Alhamdulillah ya, Ibu. Ibu, kan dari kemarin kan Ibu coba nelfon saya, menghubungin saya kapan saya punya waktu, dan waktu saya baru bisanya ada di sore ini, Ibu. Dan Ya, Ibu. saya juga pengennya ketika kita nanti melakukan coaching, Ibu mendiskusikan permasalahan yang terjadi sama Ibu, saya pengennya kita ngomongnya santai saja, rileks saja, senyaman mungkin dalam Ibu menyampaikan apa yang ingin Ibu curahkan ke saya, Ibu. Ya, Ibu, bisa kan? Insya Allah bisa, Ibu. Oke. Oke, ngomong-ngomong nih, Bu, Iya, apa Ibu. yang ingin Ibu sampaikan? Sebenarnya saya memiliki sebuah masalah, Ibu, dengan teman sejawat saya sesama guru yang mengajar di sekolah saya juga kan, Bu. Jadi permasalahannya itu berawal melalui ada siswa yang bermasalah di kelas saya, Ibu. Saya kan ini sebagai wali kelas 10 ya, Ibu ya, Unia. Dan ada seorang anak yang memang memiliki sebuah masalah. Dia sangat jarang hadir ke sekolah ya, Ibu ya. Sangat jarang hadir ke sekolah. Alasannya itu saya sudah bertanya dengan orang tua, itu alasannya kalau tidak sakit izin. Ada keperluan, kalau tidak sakit izin. Jadinya pernah suatu hari saya memergoki dia dengan tidak sengaja, Ibu ya. Si anak ini sedang bekerja, Ibu. Nah, sudah bekerja di salah satu perkebunan sawit milik warga sekitar seperti itu, Ibu. Nah, jadinya saya sudah melakukan 3 kali panggilan terhadap orang tuanya ini, Ibu. 3 kali panggilan terhadap orang tuanya, dan tetapi hanya sekali orang tuanya itu datang. Nah, dan pada saat orang tuanya datang itu kami sudah saling berkolaborasi ya, Ibu. Saya juga sudah bertanya bagaimana latar belakang si anak ini, bagaimana solusinya. Rupanya dari percakapan antara saya dengan wali muridnya, dengan ibunya, ternyata anak tersebut itu memang sudah bekerja, Ibu. Nah, sudah bekerja untuk menanggungjawabin keluarganya, ibunya dengan adiknya. Karena anak ini sebenarnya ayahnya ini di penjara, Ibu. Ada di penjara seperti itu ya, Ibu ya. Nah, jadinya karena saya itu sudah saya panggil, tetapi tidak ada perubahan ini, Ibu Sri. Nah, malah ketika anak itu tidak hadir lagi, saya telepon orang tuanya nggak mau ngangkat ini si ibunya ini. Nah, jadinya saya berinisiatif karena ini sudah 3 kali panggilan dan ini sudah waktunya ke ranah BK. Jadinya saya sudah mendatangi rekan saya, rekan saya di sekolah, guru BK-nya, sudah saya jumpai langsung ya, ini ibu pertama ya. Saya ajukanlah ini anak ini memang butuh konseling seperti itu. Nah, tetapi respon guru BK tersebut yang awalnya, oke Bu, nanti biar saya panggil si anak seperti itu. Sudah saya tunggu itu ya Bu selama seminggu, 2 minggu terakhir kok belum dipanggil juga si anak ini seperti itu. Saya pun bertanya dengan anak apakah ada guru BK menghubungi, kata si anak tidak Ibu. Nah, kemudian udah saya WA juga ini si guru BK ini kan Ibu Sri, Ibu apakah si anak ini sudah dipanggil untuk konseling seperti itu? Rupanya belum juga, dengan alasan, oh maaf Ibu, saya belum sempat memanggilnya seperti itu Ibu. Jadinya saya ingin ini loh Bu, BK ini merespon lebih aktif tentang anak saya yang bermasalah seperti itu Ibu. Tetapi saya bingung kalau saya desak-desak saja gitu, kalau saya desak-desak saja saya takut adanya pertikaian di antara saya dengan guru BK seperti itu Bu. Mana tahu saya dengan saya
dengan saya memaksa gitu, saya terjadi seperti pemaksaan gitu Ibu. Ini bagaimana ya Ibu ya? Oke, berarti permasalahan yang terjadi sama Ibu itu sebetulnya mengarahnya kepada rekan sejawat ya Ibu, benar? Iya Ibu. Oke. Nah, Ibu tuh sebetulnya punya permasalahan, bukan permasalahan sih, cuma ya ada sedikit ada sedikit tidak yang si teman sejawatnya tidak merespon apa yang Ibu sampaikan. Benar kan, Bu? Ibu punya masalah di kelas pada si anak, satu anak. Satu anak itu dia jarang masuk, benar kan, Ibu? Dia jarang masuk. Dan masuknya itu dan tidak masuknya dengan alasan sakit izin, sakit izin, sakit izin. Iya kan, Ibu? Iya Ibu. Benar kan? Nah, itu pun Ibu sudah melakukan panggilan kepada orang tuanya. Tetapi panggilan tersebut hanya satu kali. Ya kan, hanya satu kali ditanggapi oleh orang tua dan orang tua datang ke sekolah. Benar demikian, Ibu? Benar Ibu. Ya kan, Ibu? Nah, terus Ibu mencoba untuk menghubungi guru BK, tapi guru BK tidak ada merespon. Ya kan? Benar Ibu? Maksudnya dia menerima panggilan Ibu, dia mendengarkan Ibu, tapi belum melaksanakan apa yang Ibu minta. Ya, benar? Nah, Iya jadi Ibu, seperti itu. Jadi dari percakapan ini nih, dari percakapan kita hari ini atau coaching kita hari ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan itu guru BK ini, teman sejawat saya ini segera merespon gitu Ibu, segera merespon tentang permasalahan anak saya, karena menurut saya itu hal yang sangat penting seperti itu demi kelangsungan pembelajaran dia di sekolah, seperti itu Ibu. Yang ingin saya dapatkan itu respon yang cepat tanggap seperti itu Ibu. Oke, jadi Ibu pengen nanti di akhirnya itu bagaimana si guru BK itu bisa merespon dan cepat tanggap terhadap apa yang Ibu laporkan. Ya kan Ibu? Nah, jadi saya mau bertanya nih sama Ibu dulu. Menurut Ibu nih, kriteria guru BK yang bagaimana sih yang seharusnya itu? Menurut saya ya Ibu ya, kriteria guru guru BK yang ideal menurut saya Ibu, dari pengalaman saya sebelumnya gitu ya Ibu ya, saya bisa memiliki yang bermasalah, baik itu masalah kehadiran atau masalah yang lainnya, ketika saya berbicara dengan guru BK tersebut, dan ini kan termasuk masalah yang sudah urgent Ibu ya, yang udah penting seperti itu, guru BK itu tidak langsung luang gitu, tidak, guru BK itu cepat tanggap seperti itu Ibu. Oh ya iya Ibu, ya segera ya Bu, nanti kita selesaikan masalah anak, karena kalau dibiarkan nanti anak bakalan seperti ini. Nah, seperti itu Bu, karena memang saya akui guru BK ini baru memang Ibu di sekolah saya, seperti itu. Artian barunya ini pun mungkin guru BK ini belum memiliki jam terbang yang gitu kan Ibu gitu, tapi kan namanya guru BK ini dia sudah pernah memiliki pengalaman di sekolah yang lain, mungkin pindah ke tempat saya seperti itu Ibu. Oke, jadi menurut Ibu guru BK yang seidealnya itu atau yang sebaiknya itu adalah guru BK yang merespon cepat tanggap apa yang dilaporkan oleh wali kelas masing-masing. Ya Ibu, itu Iya, Ibu. idealnya, yang menurut Ibu idealnya kan. Dan yang Ibu inginkan juga adalah guru BK itu untuk menanggapi dan cepat respon, cepat tanggap terhadap masalah yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu pengennya nih ketika Ibu melaporkan keadaan anak Ibu, Ibu pengen guru BK itu cepat merespon, cepat tanggap, cepat melakukan konseling terhadap si peserta didik yang mempunyai masalah. Ya, itu yang Ibu inginkan dan yang idealnya Ibu harapkan dari seorang guru BK. Ya kan Ibu? Iya Ibu. Karena menurut saya, ya, karena kan Ibu idealnya itu kan harus cepat tanggap seperti itu. Mungkin maksud dari cepat tanggapnya nggak langsung di situ-situ aja gitu kan Bu. Tetapi kan ini sudah 2 minggu loh Ibu, sudah berwaktunya itu sudah lebih dari 2 minggu. Jadinya kan ada faktor penularan di situ seperti saya ya, seperti itu kan Ibu. Jadinya saya agak kesalnya seperti itu gitu.
Oke, berarti si guru BK ini tadi melakukan, maksudnya tidak merespon dalam waktu 2 minggu ya Ibu. Itu waktu yang bagi Ibu udah lumayan lama dalam merespon ya. Dalam merespon waktu 2 minggu itu udah lumayan lama dan cukup lama untuk waktu kita menunggu ya. Nah, untuk jadi Ibu menunggu nih selama 2 minggu, ya kan? Dan terus idealnya seorang guru BK bagi Ibu adalah yang cepat respon. Maksudnya bukan cepat langsung blok mengerjakan, tapi tidak. Tapi dia mengerjakan walaupun besok, tapi tidak dalam jangka waktu yang terlalu lama Ibu menunggu. Nah, Iya jadi Ibu, Ibu, ya, karena kan anak itu perlu konseling secepatnya gitu. ya. Jadi Ibu pengen anak itu melakukan konseling dengan secepatnya ya Ibu. Jadi Ibu, kira-kira nih, apa yang bisa Ibu wujudkan atau apa yang bisa membuat itu terwujud Ibu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Sebenarnya saya ada pikiran gini ya Bu, saya ingin mendatangi guru BK ini langsung gitu kan Bu. Saya ingin datangi guru BK ini langsung. Tetapi di dalam hati saya takut terjadi pertikaian karena kan sudah ada rasa kesal di dalam hati saya gini kan Bu. Saya takutnya kan Ibu, begitu saya bilang, begitu saya mengutarakan, ada perkataan yang tidak enak nanti yang terdengar dirasakan oleh dia gitu. Karena seperti itulah Ibu, ada rasa yang tidak enak nanti seperti itu Ibu. Saya takut saya ingin berjumpa tetapi saya masih menahan rasa kesal saya seperti itu Ibu. Oke, berarti Ibu punya rencana mendatangi si guru BK secara langsung. Cuma Ibu takut nanti ada pertikaian karena Ibu udah menunggu lama selama 2 minggu, ternyata tidak juga direspon. Dan takutnya nanti ada pertikaian atau kata-kata yang tidak baik keluar dari Ibu. Ya kan? Itu rencana Ibu. Nah, kira-kira nih Bu, ada rencana lain nggak sih untuk mengatasi yang kalau Ibu pikirkan pertama nih, kalau mendatangi mungkin agak terlalu takut ya, karena nanti ada pertikaian. Nah, ada rencana lain nggak selain itu untuk mengatasi hal tersebut, Ibu? Sebenarnya ada Bu, saya rencana lainnya itu saya bersama ada guru teman sejawat saya gitu juga kan Bu, namanya Ibu Ed ini, guru PTKN. Saya ingin membawa dia gitu kan Ibu sebagai orang yang menemani saya waktu berjumpa dengan guru BK Ibu. Mungkin kalau saya guru BK itu ngopi bareng gitu kan Ibu, saya ajak berbicara dari hati ke hati. Dengan adanya orang yang saya bawa ini mungkin bisa jadi pereda emosi antara saya gitu Bu, bisa menjadi pereda kesal saya gitu. Ibaratnya Ibu Erni ini bisa menjadi orang yang menengahi gitu Ibu. Bagaimana itu Ibu ya? Jadi rencana Ibu coba bawa sama berdua ya, maksudnya sama berkolaborasi dengan guru lain yaitu guru PKN, sama-sama ngajak Ibu itu keluar gitu ya, maksudnya ngobrol bareng, diskusi bareng, ya kan. Nah, terus Ibu, ada lagi kah rencana Ibu? Kan pertama pertikaian, pertama bertemu secara langsung, takut terjadi pertikaian. Yang kedua minta temenin Bu Edni ya, guru PPKN Ibu, untuk sama-sama ngomong berdua dengan Ibu BK tersebut. Nah, kira-kira ada lagi nggak sih rencana atau rencana-rencana yang Ibu munculkan kalau misalnya, oh yang ini nggak jadi nih, yang rencana 1 nggak jadi, rencana 2 nggak jadi, atau ada lagi kah rencana yang lain yang sudah Ibu, yang muncul di dalam pikiran Ibu, oh mungkin sebaiknya yang kayak gini lah ya, yang lebih baik. Ada nggak sih kira-kira Bu? Ada sebenarnya muncul di benak saya ini Ibu, untuk mengatakan langsung, berbicara langsung dengan wakil kesiswaan Ibu. Nah, karena kan ini respon sudah sangat lambat ya Ibu ya, lebih dari 2 minggu, bahkan kalau misalnya sampai besok 3 minggu Ibu, sedangkan ini anak sudah mau ujian gitu. Jadi saya ada juga berpikiran bagaimana kalau saya melakukan ke kesiswaan langsung, ke wakil kesiswaan langsung, kemudian wakil kesiswaan itu nanti yang akan menegur guru BK gitu ya kan Bu. Tapi menurut saya itu kayaknya lebih ekstrim gitu jalan itu Ibu. Jadi saya lebih memilih untuk jalan bertemu langsung gitu ya Ibu. Kalau saya langsung ke wakil kesiswaan kayaknya nanti dikira saya ingin menjatuhkan dia gitu kan Ibu. Jadi saya nanti yang akan saya lakukan mungkin akan
ketemu dengan ibu guru buku itu, dengan Ibu Erni, bakalan ngopi bareng, ngobrol bareng lagi dengan hati ke hati lah Ibu. Karena Oke. kan saya juga tidak tahu ya Ibu ya, ini apa masalah Ibu guru BK ini sehingga lambat sekali menangani masalah anak ini gitu. Sedangkan saya memang sudah dibatas kemampuan saya sebagai wali kelas, karena kan saya tidak memiliki kompetensi yang lebih ya Ibu di bidang konseling seperti itu Ibu. Jadi rencana yang lanjut yang selainnya itu Ibu pengennya ngomong sama wakil kesiswaan ya. Wakil kesiswaan ngomong tapi Ibu takut lagi ya kan? Ibu takut lagi nanti itu lebih ke tingkat lebih ekstrim. Ya kan, Bu? Oke, selain ini nih, udah 3 nih ya kan rencana Ibu. Ada lagi kah rencana lain yang ingin Ibu jalankan gitu loh? Kayaknya tidak ada Bu, hanya itu saja rencananya Bu. Saya juga udah bingung Bu. Oke, berarti ada 3 rencana ya Ibu ya, ada 3 rencana, ada 3 solusi nih yang Ibu ciptakan sendiri dan yang udah Ibu pikirkan berkali-kali. Misalnya nih Bu, besok kan Ibu kan udah selesai ujian ya. Nah, Ibu Belum Bu, sekitar sekitar lama lagi lah Bu, sekitar 4 hari lagi Ibu. 4 hari lagi nih. 4 hari lagi berarti itu nanti di hari Jumat ya. Ada waktu luang kan, berarti udah selesai ujiannya. Nah, kira-kira jika ada waktu luang nih, dari 3 rencana tadi, yang rencana pertama, rencana kedua, rencana ketiga. Jadi kira-kira mana yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu? Dari 3 rencana Ya tadi, itu Ibu. Bu, ya itu saya yang akan saya laksanakan dulu ya, memang berjumpa. Saya akan berjumpa dulu, basa-basi dulu dengan guru BK. Ayo Ibu, kalau punya waktu yuk Bu, kita ke kantin bareng gitu, hanya untuk ngopi bareng. Saya dengan Bu Erni, guru PPKN tadi kan. Karena kenapa saya mengajak Bu Erni, karena kebetulan Bu Erni juga mengerti dan paham gitu dengan kondisi anak ini, karena dia juga guru yang masuk di kelas saya ini Ibu ya. Mungkin itu yang pertama kali akan saya kejar dan saya lakukan Ibu. Berarti itu yang akan Ibu pertama lakukan, ngomong basa-basi dulu sama Ibu BK-nya, terus ngajak Bu Erni berdua dengan Bu Erni sama-sama nemuin Ibu BK ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol receh dulu, baru nanti ke pokok pembahasannya ya Ibu ya. Iya. Tentang menanyakan konseling si anak ya kan. Oke, jadi Ibu dalam melaksanakan rencana Ibu ini, dalam melaksanakan rencana Ibu yang pertama tadi Ibu akan menemui guru BK kan. Berarti Ibu akan meminta bantuan kepada Ibu Etni. Nah, kira-kira ada butuh dukungan lain nggak Bu? Atau butuh bantuan dari guru lain nggak yang akan membantu dalam rencana Ibu, ini? Nah, seperti itu tadi yang saya bilang Bu, kalau memang nanti sudah saya lakukan lagi tapi tidak juga guru tersebut merespon, ya saya bakal kesiswaan Bu. Saya bakal ke wakil kesiswaan. Karena mau bagaimanapun saya akan tetap memperjuangkan anak saya yang bermasalah supaya si masalahnya tidak semakin besar. Karena kalau masalah dibiarkan bakalan seperti bola salju kan Ibu, makin lama makin membesar. Dan kita sebagai guru ya Ibu, yang paling tidak kita inginkan itu adalah berhentinya anak didik kita belajar seperti itu Ibu. Oke. Jadi Ibu nanti minta bantuannya sama Bu Erni pertama, yang keduanya nanti baru kepada wakil kesiswaan ya Ibu. Jika nanti tidak ketemu jalan titik terangnya ya, nanti Ibu akan minta bantuan wakil kesiswaan bagaimana mengupayakan guru BK tersebut mau melakukan konseling dengan secepatnya. Gitu kan Ibu? Iya Ibu. Iya, Nah, jadi Ibu, menurut Ibu nih, ukuran keberhasilan dari rencana yang udah Ibu rencanakan ini Ibu? Menurut saya ukuran keberhasilannya itu ya Ibu ya, di saat guru BK itu sudah melakukan konseling sehingga saya sebagai wali kelas dan guru BK itu sendiri pun tahu lebih lanjut bagaimana sebenarnya masalah anak ini gitu Ibu. Mungkin selama ini saya melakukan kolaborasi dengan orang tua, saya melakukan pendekatan dengan si anaknya, mungkin belum keluar semua gitu masalah-masalah yang ada di dalam dirinya seperti itu. Karena kan yang namanya guru BK itu dia memiliki kompetensi konseling yang memang mumpuni seperti itu Ibu.
Ibu. Oke, jadi wujud keberhasilan bagi Ibu ketika si guru BK telah melaksanakan sesi konseling terhadap si anak. Karena emang itu tugasnya guru BK ya dalam mencari tahu permasalahan apa yang terjadi terhadap si anak. Itu ukuran pencapaian Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat ya Ibu. Jadi Ibu, jadi kira-kira nih dari percakapan kita yang hampir 20 menit, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita yang 20 menit ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, Ibu, saya lebih bisa ya, Bu, ya, berpikiran tenang dalam menemukan solusi atas masalah yang ada di dalam diri saya. Mungkin itu ya, Ibu, ya, karena awalnya tadi kan sebenarnya memang kesal ya, Ibu, ya, karena dalam meluapkan cerita saya itu saya agak kesal dan saya memang sadari itu. Tapi kan sekarang itu saya sudah lebih rileks gitu ya Bu, sudah lebih tenang menceritakannya seperti itu Ibu. Oke, jadi yang Ibu dapatkan, Ibu udah lebih rileks, Ibu udah menemukan jalan temunya, jalan titik keluarnya ya Ibu. Jadi dari pertanyaan yang saya ajukan di pertama sekali tadi dan di akhir ini Ibu udah ketemu ya. Udah tercapai apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan yang sudah kita lakukan ini Ibu. Benar kan Ibu? Nah, jadi nih kira-kira kapan rencana ini akan Ibu jalankan? Secepatnya ya Ibu ya, mungkin setelah ujian selesai ini langsung saya lakukan Ibu. Setelah selesai ujian ya Ibu, berarti setelah selesai ujian dan setelah Ibu melakukan pertemuan dengan Ibu BK, berarti kita bisa ya ketemu lagi, ngobrol lagi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilaksanakan ya Ibu. Berarti bisa kita ngobrol lagi kan, sharing lagi informasinya. Bisa Ibu, sangat bisa Ibu, karena saya juga ingin membicarakan lebih lanjut ya Ibu tentang hasil yang telah saya buat, rencana yang telah saya buat Ibu. Iya, jadi saya harapkan juga ketika nanti di sesi coaching selanjutnya itu bukan lagi mencarikan bagaimana untuk membuat Ibu BK bisa melakukan konseling dengan secepatnya, tapi lebih kepada yang lain lagi ya Ibu, bagaimana tindak lanjut selanjutnya yang akan dilaksanakan. Itu yang saya harapkan di sesi konseling di sesi coaching kita selanjutnya ya Ibu. Oke Ibu, jadi kan kita udah bincang-bincang nih, udah hampir 20 menitan kita bincang-bincang. Ibu juga udah menceritakan permasalahan yang Ibu hadapin. Ibu juga udah ketemu rencana apa yang akan Ibu jalankan. Ibu juga sudah menemukan dan merencanakan kapan akan dilaksanakan rencana yang sudah Ibu buat tadi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan perbincangan dengan saya, setelah Ibu melakukan coaching dengan saya di hari ini, Ibu? Alhamdulillah perasaan saya lebih tenang, lebih lega setelah saya melakukan sesi coaching pada sore hari ini Ibu. Alhamdulillah ya Ibu, tetap semangat Ibu, karena memang itulah peran kita sebagai wali kelas dan kita memperjuangkan anak-anak kita Ibu. Iya, Karena Ibu. udah sore banget ya Ibu ya, dan saya juga masih punya banyak kerjaan yang lain. Apa masih ada yang ingin Ibu sampaikan? Sudah Ibu, saya sangat berterima kasih ya Ibu ya, karena Ibu telah mendengarkan kisah saya dan dapat mengcoaching saya di sore hari ini Ibu. Alhamdulillah, sama-sama saya ucapkan juga terima kasih Ibu. Oke lah Ibu, oke lah Bu Putu, kalau kayak gitu saya izin dulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Sri dan Bu Putu telah melaksanakan coaching pada sore hari ini, mungkin dalam suasana virtual ya. Jadi untuk Bu Sri, tadi Ibu telah melakukan coaching bersama Bu Putu. Jadi ada indikator yang ingin Ibu Sri kembangkan pada sesi coaching ini, yaitu pada rencana aksi. Menurut Bu Sri, apakah indikator rencana aksi itu sudah Ibu Sri lakukan dengan semestinya atau bagaimana? Kalau dari indikatornya itu sudah saya laksanakan Ibu, bagaimana indikatornya itu membantu si coach dalam menemukan rencana-rencana atau ide-ide dalam mengatasi permasalahan. Cuma Ibu, itu belum secara maksimal Ibu. Belum secara maksimal bagaimana
saya bisa meminta si koci lagi untuk memberikan rencana lain yang akan dia hadapin untuk menemukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya, Ibu. Oke, baik ya Bu Sri. Jadi Bu Sri dalam indikator rencana aksi Bu Sri sudah melakukan, tapi menurut Bu Sri belum maksimal. Baik, dalam segi kompetensi inti coaching, tadi Bu Sri ingin menampilkan atau ingin diamati tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Bu Sri sendiri, apakah Bu Sri telah melakukan dengan maksimal atau sudah mencapai keberhasilan tentang pertanyaan berbobot ini? Untuk indikator dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu saya tadi sudah melaksanakan indikatornya, yaitu membantu koci untuk menemukan ide-ide dan menggali solusi atau menggali eh, rencana-rencana yang bisa diwujudkan oleh koci untuk mengatasi permasalahan tersebut, Ibu. Cuma Oke, tapi saya masih butuh indikator yang pas lagi, Ibu. Maksudnya lebih membutuhkan indikator yang lebih baik lagi, Ibu. oke Bu Sri. Tadi Bu Sri bilang sama Bu Putu, ada kesempatan lagi ingin melaksanakan sesi coaching. Dari sesi coaching yang Ibu Sri lakukan pada sore hari ini, menurut saya ya Bu Sri, jadi dari alur tirta yang Bu Sri sama Bu Putu lakukan tadi, yaitu tentang tujuan, indikator, rencana aksi, dan tanggung jawab. Menurut saya tadi Bu Sri sudah menyampaikan dengan baik pada sesi rencana aksi tersebut, sehingga bisa menimbulkan atau memancing si koci untuk membangkitkan ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan. Dan untuk seksi apanya tadi, kompetensi intinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Sri sangat-sangat bagus sekali sehingga bisa memancing si koci dalam mengeluarkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga sampai-sampai si koci bisa mengeluarkan rasa emosi yang dia rasakan pada saat dia menghadapi permasalahan ini, jadi sehingga dia bisa menyelesaikan atau mendapatkan solusi-solusi apa yang ingin dia laksanakan untuk memecahkan permasalahan yang dia hadapi. Baik Bu Sri, untuk sesi selanjutnya Bu Sri akan melaksanakan coaching lagi. Jadi kompetensi apa lagi yang ingin Bu Sri tingkatkan pada sesi coaching selanjutnya Bu Sri? Sama, Ibu masih tetap untuk berusaha bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga membuat koci bisa menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Ibu. Oke, masih sama ya Bu Sri. Berarti menurut Bu Sri, pertanyaan tadi menurut saya itu sudah sangat berbobot Bu Sri. Sehingga Bu Sri bisa memancing ide-ide atau bisa si koci ini mengeluarkan rasa-rasa emosi yang dia rasakan. Sehingga beban pemikirannya sudah agak bisa ringan. Pemikiran dia dengan melakukan coaching bersama Bu Sri tadi, si koci sudah merasa agak lega dengan mengeluarkan rasa-rasa emosinya, rasa yang dia rasakan pada saat ini. Jadi Bu Sri ingin meningkatkan lagi pada kompetensi intinya, yaitu ada saya kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya Bu Sri. Iya, Baik, Ibu. untuk kesempatan pada sore hari ini, saya sebagai observer telah melakukan observasi terhadap Bu Putu dan Bu Sri. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai observer mengucapkan ribuan maaf dan ribuan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih ya.